sebesar-besarnya telah tiba. Gratis ongkir. Ganti ketampilan baru. Saatnya upgrade. Bonus dadakan sampai dengan 1,1 juta. Keren! Masih pikir-pikir? Voucher sampai dengan 111.000. Lazada 11.11 diskon sebesar-besarnya. Tambah ke troli sekarang. Lazada, belanja kapan aja gratis ongkirnya. Lazada, belanja berapa aja gratis ongkirnya. Belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak dan teman-teman semuanya, di sini kelompok kami membahas tentang entitas Lazada. Perkenalkan, nama saya Melanie Putri dengan NIM 25043137. Saya Putri Arta Romauli Borsitorus dengan NIM 25043159. Sedangkan saya Naila Zarmadani dengan NIM 25043147. Baik, saya Melanie Putri akan membahas pada tahap 1 yaitu pemilihan dan analisis profil entitas. Entitas yang kami ambil itu adalah Lazada. Tujuannya yaitu memahami konteks bisnis Lazada agar analisis ancaman menjadi relevan dan realistis. Profil singkat entitasnya yaitu nama entitasnya Lazada Indonesia, bidang usahanya e-commerce atau marketplace online. Induk perusahaannya yaitu Alibaba Group atau Tiongkok. Lazada adalah salah satu platform belanja daring terbesar di Asia Tenggara. Di Indonesia, Lazada mempertemukan jutaan penjual atau merchant dan pembeli melalui situs web dan aplikasi seluler. Proses selanjutnya ada proses bisnis inti Lazada. Yang pertama, penjualan online, di mana merchant mendaftarkan produk dan menjual melalui platform Lazada. Yang kedua, pembelian dan pembayaran. Pelanggan bisa melakukan transaksi menggunakan dompet digital. Contohnya kayak OVO, Dana, Lazada Kredit. Terus Lazada juga bisa melakukan pembayaran lewat kartu kredit atau transfer bank. Juga bisa lewat COD atau cash on delivery. Yang ketiga, manajemen logistik dan inventory. Lazada mengelola stok gudang dan pengiriman melalui Lazada Express dan mitra logistik lainnya. Yang keempat, penggajian dan keuangan internal, termasuk pengelolaan gaji karyawan, pembayaran vendor, dan pencatatan akuntansi. Yang kelima, layanan pelanggan, meliputi retur barang, refund dana, dan pengaduan keluhan. Selanjutnya, ada jenis data akuntansi dan keuangan yang dimiliki oleh Lazada. Yang pertama, data transaksi pelanggan, di mana ada nilai transaksi, metode pembayaran, dan detail pesanan. Yang kedua, ada data vendor atau merchant, di mana ada nomor rekening, saldo penjualan, dan laporan komisi. Yang ketiga, data laporan keuangan, ada neraca, arus kas, dan laporan laba rugi perusahaan. Yang keempat, ada data payroll karyawan, ada hasil gaji, tunjangan, pajak, dan rekening bank. Yang kelima, ada data pribadi pelanggan, ada nama, alamat, nomor HP, dan riwayat pembelian. Yang kedua adalah identifikasi dan kronologi ancaman. Yang tujuannya adalah mensimulasikan kejadian keamanan yang realistis dan menjelaskan bagaimana ancaman terjadi. Jenis ancaman yang pertama adalah rekayasa sosial atau phishing attack. Phishing merupakan salah satu ancaman paling sering menyerang perusahaan besar seperti Lazada karena melibatkan manipulasi psikologi terhadap manusia, titik terlemah dalam rantai keamanan. Kronologi kejadian yang pertama, penyusupan atau titik awal. Seorang staf keuangan menerima email palsu yang tampak berasal dari manajer keuangan Lazada dengan domain mirip. Isi email meminta verifikasi cepat terhadap akun vendor baru dengan alasan mendesak. Yang ketiga, karyawan mengklik tautan yang menuju halaman login palsu dan memasukkan username serta password akun keuangan. Yang kedua, eskalasi. Penyerangan berhasil masuk ke sistem pembayaran vendor internal menggunakan kredensial curian. Mereka kemudian mengubah data rekening vendor menjadi rekening pribadi mereka.
Penyerangan juga mengunduh data transaksi selama 3 bulan terakhir untuk dijual di forum gelap. Yang ketiga, puncak insiden, terjadi transfer dana ilegal sebesar 2,5 miliar ke rekening fiktif. Data vendor bocor ke pihak luar. Sistem keuangan Lazada sempat dihentikan selama 3 hari untuk investigasi dan audit internal. Tahap ketiga yaitu ada analisis dampak atau kerugian. Tujuannya mengevaluasi konsekuensi nyata dari kejadian keamanan yang terjadi. Jenis dampaknya yang pertama itu ada finansial atau langsung, yang dimana kerugian langsung dari transfer ilegal dan biaya perbaikan sistem. Contoh pada Lazada, dananya hilang kurang lebih 2,5 miliar biaya audit dan pemulihan data. Yang kedua, operasional, gangguan sistem dan proses bisnis. Contohnya, sistem pembayaran vendor non-aktif selama 3 hari, keterlambatan pembayaran mitra. Yang ketiga, ada reputasi. Turunnya kepercayaan pelanggan dan vendor terhadap keamanan Lazada. Contohnya kayak beberapa merchant ragu melanjutkan penjualan. Sentimen negatif di media sosial. Yang keempat ada hukum dan kepatuhan, yang dimana potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Contohnya kayak resiko denda, audit dari Kominfo, dan kewajiban pelaporan insiden cyber. Tahap keempat yaitu perencanaan langkah antisipasi dan mitigasi. Tujuannya yaitu menyusun rencana pencegahan, deteksi dini, dan respon terhadap kejadian serupa di masa depan. Caranya yang pertama adalah pencegahan prevention. Yaitu langkah-langkahnya yaitu pelatihan keamanan siber untuk edukasi rutin bagi semua karyawan mengenai phishing, email palsu, dan verifikasi pemerintahan keuangan. Yang selanjutnya autentasi multifaktor MVA atau semua akun keuangan wajib menggunakan 2 VA. Yang ketiga, validasi ganda untuk transfer dana. Setiap perubahan rekening vendor wajib disetujui minimal 2 pejabat. Yang selanjutnya, keamanan email forward terhadap DMARC di KIM SPF untuk pencegahan domain palsu. Selanjutnya, pass and upload system routine, yaitu pastikan seluruh sistem memiliki keamanan terbaru. Yang kedua, deteksi atau detection, mendeteksi ancaman secepat mungkin, yaitu SIM, Security Information and Event Management, memantau aktivitas login mencurigakan dan perubahan data vendor. Yang selanjutnya, email threat detection system, itu memfilter tautan berbahaya di email yang masuk. Terus audit long harian, yaitu semua aktivitas keuangan dicantumkan dan diperiksa oleh tim IT security. Yang ketiga yaitu respon dan pemulihan atau recovery, yaitu langkahnya yang pertama isolasi akun dan sistem, segera menonaktifkan akun yang diretas. Yang kedua, koordinasi dengan bank atau OJK, yaitu melacak dan memblokir traffic mencurigakan. Lalu pemulihan data, yaitu menggunakan backup harian transaksi untuk mengembalikan sistem. Selanjutnya, krisis komunikasi, memberikan penjelasan resmi kepada vendor dan publik agar reputasi tetap terjaga. Selanjutnya, evaluasi SOP keamanan, lakukan spot incident review untuk menutup celah yang ditentukan. Kesimpulannya, kasus simulasi pada Lazada menunjukkan bahwa ancaman terbesar sering kali berasal dari human error dan rekayasa sosial, bukan hanya dari celah teknis. Dengan memperkuat budaya keamanan, proses verifikasi ganda, dan teknologi deteksi dini, Lazada dapat menekankan risiko kebocoran data, kecurigaan finansial di masa datang yang akan membuat pelanggan akan menetap dan tidak pindah ke media yang lain untuk berbelanja. Sekian. Baik, sekian materi dari kelompok kami tentang entitas Lazada.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi